Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan suci Ramadan sebagai penghulu dari bulan-bulan yang ada. Wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala bentuk kebaikan dan pahala-pahala di dalam bulan suci Ramadan. Arsalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dan cahaya kebenaran. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur, dan salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari kebangkitan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah pada subuh hari yang berbahagia ini, di hari Kamis tanggal 13 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita ba'da subuh. Setelah kita melaksanakan ibadah yang mulia, kita duduk menunggu waktu syuruk untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, memulai dengan ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran, khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan kaidah yang ke-18, di mana kaidah yang ke-18 ini berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat ke-43. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Wa makrus sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Wa makrus sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Artinya, rencana yang jahat itu akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Surah Fatir ayat 43. Fatir ayat 43. Baik. Dari kaidah ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya siapa saja yang merencanakan kejahatan atau keburukan, maka baginya keburukan yang dia rencanakan. Jika seseorang menggali sebuah lubang untuk saudaranya, maka ketahuilah dia akan jatuh di lubang yang dia buat sendiri. Dan disebutkan dalam kaidah ini juga bahwasanya sudah berlalu ya masa-masa dahulu sunnatullah, orang-orang yang berbuat makar, orang-orang yang membuat kejahatan, maka ujung-ujungnya dia yang akan mendapatkan kejahatan yang dia perbuat, ya. Berniat jahat, merencanakan keburukan untuk saudaranya. Dan ayat ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai saudara seiman, sebagai saudara muslim, maka kita tidak boleh untuk saling menjatuhkan, ya. Justru kita itu diperintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling tolong-menolonglah kalian, dan janganlah saling tolong-menolong dalam keburukan. Ya, telah kita sebutkan di sini kisah-kisah tentang makar-makar orang terdahulu, seperti saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang ingin menjatuhkan Nabi Yusuf. Ya, tetapi ujung daripada cerita, ujung kisah bahwa Nabi Yusuf justru lebih diangkat derajatnya oleh Allah, dan saudara-saudaranya itu yang mengalami ya keburukan dari makar yang dia sudah buat. Begitu juga musuh-musuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, musuh-musuh Nabi, ya, para pembenci-pembenci Nabi yang merencanakan kejahatan, ya, seperti Abu Lahab, ya, Abu Jahal, dan semua keluarga-keluarga yang menentang daripada dakwah Nabi. Ya, kita tahu bahwasanya di seluruh keluarganya Abu Lahab itu semua pembenci Nabi. Ya, istrinya membenci Nabi, anaknya membenci Nabi. Jadi satu keluarga. Ya, satu keluarga ini semua pembenci Nabi. Abu Lahab itu tukang provokasi di Mekah. Ya, tukang provokasi di Mekah. Ya. Kemudian istrinya istrinya bernama Ummu Jamil, itu tukang gosip di Mekah, menyebarkan ya berita hoax, ya, berita bohong tentang Nabi Muhammad. Dan anaknya bernama Abdullah, ini yang ya menyebarkan duri-duri di jalanan yang sering Nabi lewati. Ya. Jadi apa yang sering dilewati oleh Nabi, di situ diletakkan duri-duri. Ya, dan mereka semua makar. Abu Lahab buat makar, istrinya juga buat makar, dan anaknya juga buat makar. Tapi ketahuilah, ya, satu keluarga ini tidak ada di surga. Satu keluarga ini tidak ada di surga. Tabbat yada abi lahabi wa tabba, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Ya, jadi semua para pembenci Nabi itu tidak ada yang beruntung. Abu Jahal pun juga demikian, tidak ada yang beruntung. Ya, bahkan Abu Jahal ini digelar sebagai Fir'aunnya di zaman Nabi. Ya, Abu Jahal itu Fir'aunnya di zaman Nabi. Kejam, ya, fitnahnya sangat dahsyat. Ya, belum lagi ya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ketuanya orang munafik di Madinah, ya, yang kalau sholat memang dia di belakang Nabi, tapi setelah sholat dia menyebarkan berita bohong, fitnah kepada Nabi, ya, dan menyebarkan gosip yang tidak-tidak kepada Nabi. Ya, jadi semua yang membuat kejahatan dan merencanakan keburukan untuk Nabi, semuanya tidak ada selamat. Ya, semuanya tidak ada selamat. Semuanya ujung-ujungnya masuk neraka. Ya. Dan itu pelajaran bagi kita semua bahwa membuat rencana jahat dan buruk untuk saudara kita, apalagi saudara kita itu adalah orang beriman, ya, kita menyebarkan gosipnya, kita menerka-nerka berita yang belum tentu juga valid, berita yang belum tentu fix kebenarannya, kita sebarkan kepada orang lain, itu bisa menjadi keburukan bagi kita. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menghukum kita dengan jalur yang lain, ya. Tiba-tiba kita ini tidak terarah hidupnya, ya, tidak jelas visi hidupnya, ya. Jadi ini juga termasuk hukuman yang berat ketika kita tidak mengetahui apa tujuan kita, visi hidup kita ini apa, tidak terarah, ya, tidak terarah. Ya, apa saja yang diikuti oleh hari ini, apa yang tren hari ini, ya diikuti juga, tanpa ada pondasi yang dia pegang. Kapan dia berangkat, kapan dia memutuskan untuk tidak berangkat. Ya. Jadi para jemaah sekalian, sudah masa berlalu, orang-orang yang membenci kebaikan, orang-orang yang merencanakan kejahatan itu semuanya tidak ada yang selamat. Ya. Begitupun orang yang mengotak-atik aturan agama, ya, memberikan ya peluang untuk berbuat dosa, pelaku-pelaku riba, praktek-praktek riba, ya,
yang mau dihalalkan, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas di dalam Al-Qur'an, ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan praktek riba, ya. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan praktek riba. Pada intinya al-jaza'u min jinsil amal. Apa artinya al-jaza'u min jinsil amal? Itu yang terakhir itu. Nah, ahsantum. Balasan itu sebanding dengan perbuatan yang kita kerjakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Iya, bahwasanya balasan itu sebanding dengan apa yang kita kerjakan, ya. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sekecil zarrah, maka baginya dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun sebiji zarrah itu, maka dia akan mendapatkan keburukan tersebut. Tidak ada yang lepas di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita masuk pada kaidah berikutnya, kita mau murojaah dari kaidah yang sudah kita pelajari. Nah, kaidah ke-13. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak mengetahui siapa mereka yang paling dekat banyak manfaatnya bagimu. Surah An-Nisa ayat 11. Surah An-Nisa ayat ke-11. Baik. Lagi, kita ulangi lagi. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa yang lebih di antara mereka yang paling dekat banyak manfaatnya bagimu. Surah An-Nisa ayat ke-11. Taib. Kaidah yang ke-14. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama tabi'una ahwa'ahum. Nah, artinya, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat 48 sampai 50. Diulangi. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak bisa menjawab tantanganmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat 48 sampai 50. Baik. Kaidah yang ke-15. Wal aqibatu lil muttaqin. Nah, dan kesudahan yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Lagi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah hanya milik orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Di kaidah yang ke-17. Kaidah ke-16. Qul la
qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Surah Al-Maidah ayat 100. Lagi, qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Surah Al-Maidah ayat ke-100. Kaidah ke-17, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil pekerja kepada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Surah Al-Qasas ayat 26. Diulangi, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja kepada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Surah Al-Qasas ayat 26. Baik. Di kaidah ke-18, wa makros sayyi wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Surah Fatir, ya, bukan Al-Fatir. Fatir ayat 43. Diulangi, wa makros sayyi wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Fatir ayat 43. Taim. Jadi insyaallah ini diulang-ulangi, ya. Dan itu ada perlombaannya, ya. Sudah lihat perlombaannya? Sabik, ya. Semarak lomba Quran. Jadi di situ nanti kita lomba tentang hafalan yang ada di Cerdas dan yang di KRS, ya. Kita mau merojah. Jadi niatkan itu karena merojah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merojah karena ingat merojah itu ibadah. Nah, mengulang-ulang pelajaran itu adalah ibadah. Kata Imam Al-Bukhari dan Imam Syafi'i mengatakan, saya lebih suka memerojah pelajaran-pelajaran saya di malam hari ketimbang sholat tahajud. Karena kenapa? Kalau saya mengulangi pelajaran-pelajaran saya, ini bermanfaat untuk saya dan orang lain. Adapun tahajud, maka manfaatnya hanya pada diri saya. Yang Nabi bisa kita kan tahajud kemudian dapat pahala istri kita, anak kita, tidak. Tapi kalau kita belajar, ini bisa bermanfaat untuk kita, nasihat untuk istri kita dan nasihat untuk anak-anak kita juga. Ya. Jadi ilmu itu manfaatnya luas. Adapun ibadah-ibadah sunnah manfaatnya kepada kita. Makanya tidak salah Imam Syafi'i mengatakan, ya, amalan yang paling afdal setelah rukun-rukun Islam adalah menuntut ilmu, ya. Amalan yang paling afdal setelah rukun Islam, setelah syahadat, salat, zakat, puasa, haji, di bawahnya itu adalah menuntut ilmu. Itu yang paling afdal. Berarti di bawah itu salat tahajud, ya. Yang mana lebih afdal? Menuntut ilmu yang wajib atau salat tahajud? Menuntut ilmu, ya. Pelajaran-pelajaran yang wajib dia tahu, rukun Islam, rukun iman, ihsan, ya, iman kepada Allah, malaikat, itu semua wajib untuk dia ketahui. Itu bukan sunnah, ya. Bukan pilihan itu kita belajar rukun Islam, pilihan belajar rukun iman. Tidak. Itu adalah kewajiban. Maka itu lebih
lebih afdol ketimbang kita mengerjakan sholat. Karena bisa jadi sholat kita itu tidak sah karena kita tidak mempelajarinya, kita tidak menuntut ilmu. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala kita akan masuk pada kaidah berikutnya. Wa hadza majlisu as-salis ashar min kitab qawaidi qur'aniyah 50 qa'idatan bin nafsi wal hayat al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته اللهم اغفر لنا يا الله أمرنا كامل ولأستاذنا للبركان وللحاضرين لم يذهب بمجلسه وللمسلمين أجمعين نسألك المسلمين قال عن المؤلف حفظه الله تعالى berkata baginda Allah Subhanahu wa taala menjaganya di dalam kitabnya Qawaidul Qur'aniyah ma'asyari Allah taala bersama dengan penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala menjaga. Amin ya rabbil alamin. Amin. Kaidah yang ke-19. Dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah 179. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-qa'idatu at-tasi'ah ashar, kaidah yang ke-19 adalah firman Allah yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 179, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Bukan uli. Hayatu ya ulil alba, itu seperti tidak dianggap. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 179. Tapi insyaallah kita akan membahas kaidah yang ke-19. Nah, ayat ini merupakan kaidah Al-Quran yang penting terkait perihal interaksi antar sesama manusia, yaitu orang-orang yang tidak pernah sepi hidupnya dari kebutuhan dan permusuhan. Ayat ini merupakan kaidah Al-Quran yang agung dicantumkan setelah firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang memberi maaf membayar dia kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Lalu setelah itu Allah menjelaskan kaidah yang ini pada bab jinayat. Allah berfirman, dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah 178 sampai 179. Baik, diperhatikan di halaman sebelumnya dalam kaidah ini tentang pembahasan qisas, ya. Walakum fil qisasi hayatun, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Tahu makna qisas ya? Qisas itu dibalas sama dengan yang didapatkan, ya. Pembalasan sama dengan yang didapatkan. Dan qisas ini lebih didapatkan atau lebih sering disebutkan dalam konteks pembunuhan. Dalam konteks pembunuhan, ya. Pukulan dibalas dengan pukulan, ya. Celaan dibalas dengan celaan, ya. Kemudian membunuh dibalas dengan membunuh. Itu namanya qisas, itu pembalasan sesuai apa yang dia dapatkan, ya. Pembalasan sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Kalau tidak selesai di dunia, maka dia lanjutkan di akhirat. Kalau dia tidak selesaikan di dunia, maka dia lanjutkan di akhirat. Ya, kalau dia terzolimi, pernah dipukul, dan dia tidak membalas pukulan itu, ya, maka dia lanjutkan di akhirat pembalasan itu. Karena kezoliman itu harus diselesaikan. Az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Namun sikap al-afu, pemaaf, itu jauh lebih baik, ya. Sikap memaafkan itu jauh lebih baik. Tetapi kalau dia mau balas, maka itu haknya. Kalau dia mau balas, itu haknya. Perhatikan di sini bahwa kaidah ini perihal interaksi antar sesama manusia. Sudah dilihat ya? Kaidah ini perihal interaksi antar sesama manusia. Yaitu siapa yang dimaksudkan di sini? Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang tidak pernah sepi hidupnya dari kezaliman dan permusuhan. Siapa tidak pernah sepi dari kezaliman? Coba angkat. Ibu-ibu angkat tangan di belakang. Yang merasa hidupnya tidak sepi. Di sini banyak tidak pernah sepi hidupnya dari kezaliman dan permusuhan. Mati terus, bertengkar terus, ya, kezaliman terus, ya, dizolimi terus, ya. Jadi siapa yang kena ini sebenarnya ini? Ya. Jadi ini kaidah khusus bagi orang-orang yang tidak pernah sepi hidupnya dari kezaliman. Selalu dizolimi. Ya, kayak sinetron Indosiar. Ya, selalu dizolimi. Taib. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, kalau secara lengkapnya ya, itu ada di 178 dan 179. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas. Wah, diwajibkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Maka silakan, itu haknya dia. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang yang merdeka, ya. Hamba dengan hamba, ya. Wal abdu bil abdi, wal unsa bil unsa, wanita dengan wanita, ya. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaknya yang diberi maaf membayar diat kepada orang yang memberi maaf. Kalau jalurnya adalah kita ikhlaskan, misalnya nauzubillah dibunuh keluarganya, saudaranya misalnya, kemudian korban dari keluarga ini bisa membayarnya secara kisos. Bagaimana keluarga dikisos atau bagaimana? Bila iya, saya tidak ridho, keluarga tidak ridho, harus dikisos. Maka si pembunuh saudaranya itu dia harus juga dibunuh. Dia juga harus dibunuh. Dan ini ditentukan oleh pengadilan, ya, ditentukan oleh pengadilan, ya. Bukan dia tiba-tiba langsung bawa parang masuk dalam rumahnya, ya. Tidak. Tapi itu ditentukan oleh pengadilan. Tapi kalau pengadilan bertanya bagaimana
Mau dikisos, bilang, "Naam, kita mau kisos juga." Silakan, dibunuh, dipenggal lehernya. Ya. Nah, kalau si keluarga korban mengatakan, "Ya khalas, ya kita sudah ridho, ya. Dan memang dia juga tidak berguna hidup." Astagfirullah. Ada tahu mungkin. Nah, dia tidak, ya. Dia sudah lama jadi beban keluarga. Astagfirullah. Ya. Tidak ya. Jadi mungkin dia sudah ikhlas, ya. Kita sudah ikhlaskan dia. Maka yang diberi maaf membayar diat. Masih ingat pelajaran diat? Siapa yang kasih pusing dulu ini waktu ujian masar ini? Apa ini diat ini? Diat ini bukan tetangga ya. Diat artinya apa? Denda berupa uang atau barang yang dibayar karena melakukan pembunuhan. Itu bisa dicatat itu nanti keluar dari ujiannya nanti ini. Diat itu artinya denda, ya denda berupa uang atau barang, ya. Denda berupa uang atau barang, ya. Yang wajib dibayar karena melakukan pembunuhan, ya, karena melakukan pembunuhan, ya. Jadi tidak seketika itu impas, ya. Bayar diat, ya. Diatnya ditentukan oleh keluarga korban, ya. Berapa harga jiwa manusia, ya. Tidak ada nilainya. Jadi kalau bilang, ya seharga mobil Pajero lah begitu. Wah, agak susah juga ini, ya. Iya. Jadi tidak bisa ya di bawahnya sedikit, ya, atau yang sama dengan itu. Ya seharga Lamborghini, wah di atasnya lagi, ya. Jadi ini ditentukan, ya. Dan yang bisa menentukan itu dari keluarganya dulu, dan kemudian pengadilan yang menentukan apakah wajar atau tidak wajar. Jadi tetap pengadilan yang menjadi pemimpin utama di sini, ya. Keluarga korban bisa mengajukan, tetapi pengadilanlah yang mensahkan, bilang itu yang disepakati, itu yang disepakati. Jadi ini bukan pembicaraan dua belah pihak keluarga, enggak. Ini harus naik ke pengadilan. Ini harus naik ke pengadilan. Namanya kisos. Nah, melalui kaidah ini ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan. Pertama, siapa yang mengikuti realitas yang terjadi di negara-negara dunia secara umum, baik negeri muslim maupun non-muslim, maka ia akan menemukan bahwa di negara yang pembunuhnya dibunuh atau kisah, maka angka pembunuhan di negeri itu terjadi jumlahnya. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Syekh Asyukiti, ia menyebutkan alasannya karena kisah itu merupakan cara ampuh dan tepat untuk menghentikan kriminal pembunuhan itu sendiri, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat di atas. Kedua, propaganda untuk Islam menunjukkan bahwa hukum itu tidak berkemanusiaan dan tidak sejalan dengan hikmah kehidupan. Sebab itu hanya mengurangi jumlah manusia. Karena itu sebagian hukum Islam menyebutkan agar pelaku pembunuhan hanya ditahan atau dipenjara saja. Padahal fakta membuktikan bahwa memenjarakan saja tidak cukup membuat pelaku jerah. Tentu tuduhan yang mereka lakukan itu tidak disertai dalil yang kuat. Jika kedua hukuman tidak sanggup menghentikan pelakunya dari tindakan kriminal, maka bisa dipastikan banyak orang yang bisa menghukum dan melakukan kriminal seenaknya, sehingga juga penduduk bumi malah semakin berkurang. Baik, barakallahu fiik. Kalau mau kita lihat ini kaidah, perhatikan ya. Walakum fil qisasi hayatun. Apa artinya walakum fil qisasi hayatun? Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup. Hayatun artinya hidup. Ya, kalau kita lihat ayat ini, dalam kisos itu ada kehidupan. Bagaimana caranya kalau ada kehidupan? Si A bunuh si B. Kemudian keluarga si B menuntut untuk si A juga dibunuh. Bukankah ini berkurang? Kan tadinya satu orang dibunuh. Setelah ada kisos menjadi berapa orang dibunuh? 2. Tapi Allah mengatakan ada kehidupan. Kehidupan bagaimana? Tadi kan satu orang dibunuh, A bunuh B, B meninggal. Keluarganya si B tidak terima, ini dibunuh juga. Berarti 2 orang dibunuh, berkurang. Tapi Allah mengatakan hayah. Dalam kisos itu ada kehidupan yang berlangsung. Disinilah alasannya. Perhatikan. Pertama, apa yang dimaksudkan dalam kisos itu ada kehidupan?
padahal berkurang. Nah, di sini disebutkan siapa yang mengikuti realitas yang terjadi di negara-negara di dunia secara umum, baik negeri muslim maupun non-muslim, maka kita akan menemukan bahwa negara yang pembunuhannya dihukum dengan qisas, dibunuh juga, maka angka pembunuhan di negara itu sedikit jumlahnya. Sahih atau khata? Iya. Coba lihat Arab Saudi. Ya, Arab Saudi itu menerapkan hukum qisas. Di Arab Saudi berita tentang kriminal, tentang pembunuhan itu sangat jarang ditemukan. Ya, sangat jarang. Ya, kami selama di sana ya sekitar 4 tahun belum pernah ada berita lewat, Bang, ini dibunuh di sana, ada tetangga dibunuh di sana, tidak pernah. Karena menerapkan ini. Yang paling berharga dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita adalah jiwa. Ini yang paling berharga kita. Kita rela mungkin kalau kehilangan uang, ya, rela kehilangan mobil mewah, rela kehilangan motor mewah, rela kehilangan rumah. Tapi jiwa kita sendiri, wah, kita ini harga mati. Kita tidak boleh, kita jaga kita punya jiwa. Kalau dia menerapkan hukum ini bahwa kalau orang membunuh, dia juga akan dibunuh, maka dia akan takut. Dia akan takut untuk membunuh orang karena balasannya ujung-ujungnya dia juga akan dibunuh. Makanya Allah mengatakan di sini ada kehidupan bahwa orang yang menerapkan hukum ini itu sedikitnya, ya sangat minim terjadinya kasus-kasus pembunuhan. Tapi coba lihat yang tidak menerapkan hukum ini, maka ketika dia membunuh, ya dia bahkan bunuh lebih daripada satu jiwa, lebih daripada satu orang. Tetapi dia berpikir kan balasannya bukan dibunuh, yang ada ditahan, di penjara. Berapa tahun itu? Ya tergantung. Ya. Paling minimal 10 tahun ke atas. Kemudian lolos 10 tahun dia bunuh lagi orang. Ada atau tidak begitu? Ada yang begitu ya? Maksudnya dia setelah keluar dari ini 10 tahun dia pergi lagi bunuh orang, kembali lagi. Nah, karena jiwanya, ya karena jiwanya dia tidak, saya aman-aman saya bunuh berapa orang. Ya saya tetap ini. Makanya di paragraf kedua, coba lihat di paragraf kedua, tuduhan dan propaganda musuh-musuh Islam menghembuskan bahwa hukum qisas itu tidak berperi ke kemanusiaan, tidak sejalan dengan hikmah kehidupan. Qisas itu mengurangi jumlah manusia, bukan mengurangi jumlah manusia, justru menjaga kelangsungan hidup. Ya. Ini ya orang-orang yang menyebabkan ya fitnah. Aturan Allah itu selalu positif. Itu saja. Aturan Allah itu selalu positif. Ya. Kalau ya di Arab Saudi itu kalau debat lisan itu sering, ya. Mungkin kita sering ya. Kalau kita lihat marah-marah ini, tapi tidak sampai fisik, tidak. Bahkan mereka sudah begini-begini itu, ya. Tetapi tetap lisan. Oh ini tidak berani ini ke sini ke pipi tidak. Karena dia tahu kalau dia pukul orang dia harus dibalas, dipukul. Hijau di sini atau biru di sini, dia harus biru juga. Kalau hijau di sini dikasih pisang. Nah, ya. Jadi tidak berani. Kalau debat itu sering, oh ini atau bisa ditabrak. Ya. Ya kami sendiri pernah lihat ya kalau di Arab Saudi itu kalau mobil. Ini depan mata kami ini mobil lagi macet ya. Ini mobil di belakang tabrak di depannya. Dia maju sedikit karena ditabrakan, maju. Kemudian ini dia kisos, mundur juga ini. Selesai. Itu pernah. Iya. Iya, dia berlaku karena dia kan mencelakakan orang kan. Kan dia zalim. Jadi ini saya lihat langsung tabrak depan, dia maju sedikit, ini jauh mundur, tek, maju. Tidak ada yang turun. Enggak ada yang turun, selesai. Ya ada juga yang tabrak, tek, turun ini. Ini juga turun. Dia lihat. Yang korban yang ditabrak dia lihat, tidak ji, hanya lecet sedikit. Sudah, assalamualaikum, jabat tangan, pelukan, khalas. Tidak ada. Dia bilang apa? Kenapa kita tidak menuntut atau tidak minimal ganti ini untuk masuk ke bengkel ongkosnya? Bilang, ini hanya sekedar besi dan plastik. Dia bilang begitu. Hanya plastik ji ini, besi ji ini, untuk apa kita tidak dibawa di akhirat ji ini? Ini makanya kalau kita ke Arab Saudi kita lihat ya mobil-mobil di sana pasti tidak mulus itu. Apakah di depannya ya
ada sedikit lecetnya atau di belakangnya itu penyok, pasti ada ya. Kalau kita ke Arab Saudi, kayak itu dia bilang, besi gini sama plastik, ngapain kita bertengkar-tengkar masalah. Jadi dia memang turun, mereka dua-duanya turun, dia lihat, Naji, kita salam, assalamualaikum, masya Allah, luar biasa. Iya. Kalau kita ini sedikit saja lecet, ya Allah, gantinya 5 juta Pak, 5 juta. Iya. Lecet saja ini anunya, kaca spionnya 5 juta. Subhanallah. Jadi ini ya, walakum fil qisasi haya, dan dalam kisos itu ada kehidupan ya. Orang yang sekarang seperti tadi 10 tahun di penjara, keluar dia bunuh orang lagi, di penjara lagi, tidak ada jerahnya. Kenapa tidak jerahnya? Karena dia tahu dia masih bisa hidup. Tapi kalau itu hukumnya, yang membunuh akan dibunuh. Wah, siapa yang lebih berharga daripada jiwa? Jiwa ini yang paling berharga. Mobil itu bisa diambil, motor itu, tapi ini jiwa kita masih hidup ini. Tidak boleh, tidak ada mau mati. Tidak ada orang mau mati. Jadi itu ya pertama, alasan pertama kenapa Allah mengatakan dalam kisos itu ada kehidupan, karena kalau diterapkan hukum ini orang takut membunuh. Nah, ya kalau korupsi dia bayar diat, dia bayar denda sesuai dengan ininya. Kalau tidak, asetnya diambil. Tapi kalau misalnya korupsi pencuriannya ada nisabnya, seperti dalam zakat. Dalam zakat kan ada nisab ya. Kalau emas kan 85 gram. Kalau mencapai nisab harta ya, sekitar 85 gram juga ke atas, ya barulah dia potong tangan. Itu ada. Itu caranya potong tangan. Ya, makanya kalau kita biasa wudu itu ada orang yang tangannya buntung begini, nah itu dari dia adalah pelaku dulu ya. Dia potong apa? Tumpeng. Astagfirullahaladzim. Kalau curi potong tumpeng katanya. Aduh, bukan potong tangan. Kalau itu ya karena dia masalah kehormatan, ya dia diambil diat juga, dibayar denda, Pak. Dan juga ada di hukum penjara juga, ya ada juga di hukum penjara karena bukan dipotong anunya ya. Bukan, ya. Jadi pengadilan di sana yang mengikuti hukum-hukum agama. Makanya ada ulamanya yang langsung hadir untuk menyaksikan pengadilan tersebut. Ya, dan tidak ada sogok menyogok. Ya, tidak ada sogok menyogok. Apalagi kalau ada sistem sogok menyogok, orang bebas membunuh. Gampang, kita kasih uang saja, minimal berkurang ya. Berkurang berapa tahun di penjara. Nah, kedua, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kitab itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah 179. Ini menunjukkan bahwa nafas kehidupan merupakan sesuatu yang sangat mulia bagi manusia. Karena itu tidak dibenarkan membunuh jiwa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Hikmah itu ditegaskan agar memberikan ketenangan kepada keluarga korban yang terbunuh, bahwa hukumlah yang akan membalas kejahatan dan kezaliman sang pembunuh. Allah berfirman, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Al-Isra ayat 33. Nah, alasan kedua, tadi kan yang pertama, kenapa ada kisos ini? Agar orang takut untuk melakukan kriminal. Yang kedua, bahwa perhatikan di ayat yang terakhir itu, Al-Isra ayat 33. Sudah dilihat ya, Al-Isra ayat 33. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, man qutila mazluman, siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada siapa? Ahli warisnya. Apakah dia mau maafkan ataukah dia mau kisos? Itu maksudnya, diberikan kekuasaan. Tapi Allah kasih catatan, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam apa? Membunuh. Begini, misalnya ada suku A, satu orang dari suku A membunuh suku B, maka suku B tentunya tidak terima. Maka suku B ini sebagai korban, betul ya? Sebagai korban. Maka keluarga dari suku B ini itu membunuh bukan si pelakunya,
tetapi orang yang lebih di atasnya. Misalnya yang dibunuh adalah kepala sukunya, misalnya ya, suku A membunuh suku B, satu orang bunuh. Kemudian suku B tidak terima, ini kita punya marga ini, tidak boleh kita dilecehkan, ayo kita serang. Dan yang dibunuh bukan si pembunuhnya, dia cari orang lain, apakah kepala sukunya atau apa. Biasa terjadi begitu ya. Ini tidak boleh. Yang dihukum, yang dibunuh adalah si pembunuh. Jangan bilang, itu kan yang bunuh itu anggota-anggotanya. Tidak, kita cari kepala sukunya. Dan itu pernah terjadi kan? Iya kan, di Indonesia. Itu perang antar suku. Iya. Itu gara-gara seperti itu. Dalam kisos, yang dibunuh adalah si pembunuh, bukan cari orang yang lebih hebat. Itu kan yang bunuh, siapa yang bunuh? Yang ini. Tidak usah kita bunuh itu, kita langsung cari kepala sukunya, kita harus penggal kepala sukunya gara-gara. Tidak boleh begitu. Tidak boleh, itu bukan kisos namanya. Kisos itu mesti persis si pembunuh yang dibunuh, bukan cari orang lain. Bukan berarti bilang, kan nyawa kita, nyawa suku kita sudah hilang satu, kita cari nyawa di suku A satu dan sembarang. Maksudnya siapa yang didapat itu kita bunuh. Misalnya ya, yang si pembunuh ini lari misalnya, kabur, kita pergi itu ya suku B, mana-mana yang membunuh tidak ada, ini saja dibunuh. Tidak boleh. Biasa terjadi begitu ya. Makanya Allah mengatakan kepada ahli warisnya, tetapi jangan ahli waris itu melampaui ini tadi, melampaui batas. Karena dia sudah emosi. Mana si fulan misalnya, kabur dia, ini saja ini kita bunuh. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Iya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kira-kira setelah itu apa yang terjadi? Selesai masalah? Tidak. Suku A balas lagi, dan dia akan cari orang lain lagi. Waduh, tambah ribet. Bukankah ini mengurangi jumlah jiwa dalam hidup? Mengurangi atau tidak? Mengurangi. Justru yang memfitnah itu, kisos itu tidak ada hamnya, tidak ada hak asasi manusianya, tidak berperi kemanusiaan. Ini tuduhan-tuduhan yang salah terhadap agama. Justru Allah menjaga darah manusia. Dan ketahuilah, yang paling pertama dicek antara kita hablum minan nas adalah masalah darah. Hablum minallah yang paling pertama dicek adalah salat. Tapi hablum minan nas, darah dulu yang paling pertama dicek. Kamu pernah bunuh orang? Kalau pernah, akan datang itu orang yang pernah dibunuh. Dia mengatakan, ya Allah, qad qatalani, dulu di dunia dia pernah bunuh saya. Ya Allah, saya tidak impaskan hari ini, berikan pahalanya untuk saya. Tidak ada pahalanya, karena dia pemabuk. Waduh, gimana caranya nih? Kalau ini dosa saya, kasih ke dia. Iya, kan? Kalau dia bilang tidak ada pahalanya, kalau gitu dosa saya, kasih ke dia. Dan itu pertama kali. Jadi kalau amalan yang pertama dicek antara kita kepada Allah adalah sholat. Kalau kita sama manusia, darah dulu. Apakah dia pernah dilukai, pernah dibunuh, maka dia akan datang. Bahkan yang dipenggal itu dia akan bawa dengan kepalanya. Dia bawa dengan kepalanya. Ya Allah, qad qatalani, dia pernah bunuh saya. Ini buktinya. Kepala saya ada di sini. Ini saya pegang kepala saya. Maka saya tidak halalkan hari ini, harus dibalas. Ya, Masya Allah. Jadi luar biasa. Lebih baik selesaikan di dunia daripada di akhirat. Di dunia ini masih ada rupiah, masih ada dolar, masih ada real, bisa kita bayar. Di akhirat, waduh, pahala sudah pas-pasan, diambil lagi. Khalas, saldo sudah pas-pasan, diambil lagi. Ya. Nauzubillah min zalik. Jadi itu alasannya bahwa dalam kehidupan kisos ini ada dua. Jadi alasan kedua, kalau yang pertama kan tadi takut untuk berbuat kriminal. Yang kedua ini bahwa agar tidak terjadi banyak pembunuhan. Seperti tadi sembarang saya didapat. Intinya kan dia dari kampung ini. Hantam saja. Oh, tidak boleh. Harus dibunuh sesuai dengan yang pembunuh. Nah. Jadi hukuman kisos ini dihadirkan agar ahli waris tidak bertindak sendiri melakukan pembunuhan kepada pembunuh kerabatnya. Ya. Karena tindakan yang seperti ini akan menyebabkan perang-perang dan terbuka antara kedua pihak. Ya. Jika demikian adanya, maka akan terjadi kehilangan nyawa yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ya, seperti tadi akan terjadi perang, akan liar, menjadi kasusnya berlarut-larut. Ya, nauzubillah. Nah. Ketiga, pada ayat di atas kita temukan bahwa lafaz hayatun yang berarti
kehidupan haji dalam bentuk definitif. Ada yang asing definitif. Nah, ada asing. Ada asing definitif. Hal yang tidak bisa dijelaskan ya. Tak terbatas, bisa juga tadi tak terbatas. Di KBBI itu tak terbatas ya. Jadi ini hayatun maksudnya dia tak terbatas kehidupan secara umum, bukan hanya kehidupan di suatu keluarga ya, tapi kehidupan yang tak terbatas. Nah, Walaupun kritikal hayatun, tujuan dari gaya dan pola bahasa seperti ini adalah untuk pengagungan. Maksudnya dalam kisah itu terdapat kehidupan untuk jiwa-jiwa kalian. Karena dengannya manusia merasa takut dan jera menggunakan nyawa orang lain. Sekiranya hukum ini diabaikan, maka manusia akan seenaknya membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Bukankah kejadian yang paling dihindari dan ditakuti oleh manusia adalah kematian? Masya Allah. Seandainya pembunuh mengetahui bahwa dia akan selamat dari kematian, maka seharusnya dia akan memandang ilmu pembunuhan, merendahkan hukuman. Seperti Sa'ad bin Nasir yang memandang ilmu hukuman ketika dia mengorbankan darah atau membunuh lalu melarikan diri. Dia pun ditangkap oleh pemimpin Basra lalu dihukum dengan cara membongkar rumahnya. Kalau setiap orang diberi kebebasan untuk membalas dendam seperti Pramana dan India, maka perkaranya akan semakin rumit dan panjang. Karena itu syarat kisah menghadirkan syariat kisah dan kebaikan bagi kedua belah pihak. Karena itu syariat kisah menghadirkan kehidupan dan kebaikan bagi kedua belah pihak. Baik, kalau alasan yang ketiga, karena yang dimaksud dengan kehidupan haya ini tidak terbatas, ya, bahwa siapa lagi yang lebih berharga dari jiwa kita, dari diri kita ketimbang jiwa, ya, jiwa ini yang paling berharga. Kalau orang mengatakan bahwa siapa yang membunuh akan dibunuh, maka dia pasti tidak akan membunuh, karena kemungkaran itu harus di stop. Cara stopnya apa? Supaya dia tidak bunuh orang, dia juga dibunuh. Kapan kalau dia bunuh orang? Dia masih bisa bebas. Maka dia akan terus melakukan pembunuhan. Dan itu kita lihat di sekeliling kita juga ada yang subhanallah, ada memang orang yang suka bunuh orang. Bunuh. Seandainya dia tahu bilang kalau kita membunuh akan dibunuh juga, akan selesai. Ya. Tapi kalau misalnya dia tahu kalau saya membunuh ini kalau ditangkap sama aparat negara keamanan dia akan dipenjara. Kalau tidak didapat, maka keluarganya yang akan, kalau keluarga korban akan menuntut untuk membunuh, akan balas dendam. Tapi sama-sama. Jadi dalam kisos itu adalah kehidupan yang berlangsung. Nah, keempat, pada ujung ayat tentang kisos ini Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan, wahai orang-orang yang berakan, dan ini ingin memberi penekanan bahwa hikmah yang mendalam dari hukum kisos itu tidak dapat ditangkap dan dinilai kecuali orang-orang yang memiliki akal dan kecerdasan serta pandangan yang benar. Karena secara zahir ia tampak tidak manusiawi, ia seperti hukuman kriminal pada umumnya. Namun setelah ditadabburi dan direnungi dengan baik, maka ia justru menjadi ayat kehidupan bagi manusia dengan dua alasan yang kita sebutkan di awal. Kemudian Allah mengatakan, semoga kalian bertakwa. Untuk menyempurnakan alasan, yaitu agar dalam hukum kisos itu kalian bertakwa, dan ia tidak melampaui batas dalam membalas dendam, tidak melewati batasan-batasan keadilan, dan selalu bersikap objektif. Masya Allah. Kenapa di sini Allah mengatakan ya ulil albab? Artinya ulil albab orang berakal. Kenapa Allah menggunakan kata ya ulil albab? Karena kita tahu kisos itu secara nalar, ya, secara nurul ini itu sebenarnya ini kriminal juga. Dia membunuh dibunuh. Orang yang mungkin ya berakal sederhana, ini seperti tadi ya, orang yang mengkritik, ini kan tidak berpikir kemanusiaan, tidak HAM ini, tidak hak asasi manusia. Karena kayaknya sudah sama saja, dia bunuh ya dibunuh, sama-sama kriminal. Makanya Allah mengatakan ya ulil albab, wahai orang yang berakal. Jadi ini hanya bisa dicermati bagi orang yang berakal sehat. Iya, bisa dilihat ini. Jadi dia bisa melihat apa yang ada di balik layar. Sekarang yang kita lihat di depan kita ada backdrop, ada meja, ada buku, ada pemateri. Tapi kita tidak tahu ada apa yang di belakang background ini. Nah, ya ulil albab itu
bisa mengetahui apa yang ada di balik layar, ya. Apa yang ada di balik background ini. Jadi inilah yang Allah sebutkan. Ternyata orang yang berakal sehat itu bisa mengetahui bahwa ini adalah sebuah kerusakan kalau dilanjutkan. Makanya Allah tutup, bukan hanya mengatakan ya ulil albab, la'allakum atau kali bertakwa, bahwa orang yang menjadi korban dalam hal ini siapa? Ahli waris, jangan melampaui batas. Seperti tadi, ya, siapa saja yang didapat kita bunuh saja. Oh tidak, harus ada aturannya. Dan terakhir coba dilihat di surah Al-Maidah ayat 45. Surah Al-Maidah ayat 45. Surah Al-Maidah ayat 45. Ini bercerita tentang kisos. Nah, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun. Ada kisahnya, balasan yang sama. Barang siapa yang melepaskan hak kisahnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara mengurus apa yang disebutkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang selalu. Baik, ini ya tentang kisahnya. Diperhatikan ini Al-Maidah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs, jiwa dibalas dengan jiwa, maksudnya bunuh dibalas dengan pembunuhan. Wal 'aina bil-'ain, mata dibalas dengan mata. Kalau kita pukul orang, mata kanannya yang dikena harus dibalas mata kanannya. Kapan mata kirinya? Melanggar kita, bayar denda kita. Karena yang kita pukul mata kanan. Kalau kita pukul warnanya biru, kemudian dia balas warnanya hijau, maka dikasih pisang lagi. Jadi harus persis, biru dibalas dengan biru. Coba kalau tidak ada kisah saya, misalnya kita pukul, kita misalnya tendang orang betisnya, kemudian kan kita marah, karena kita ditendang betis dari belakang lagi, kita jalan, itu lagi jalan, ditendang kita kita marah, langsung kita pukul kepalanya, langsung ke darah, maka biasanya bukan satu kali, 1, 2, 3, 4, adil atau tidak? Oh ini tidak adil Pak. Dengan alasan apa dia duluan? Tunggu dulu. Dalam masalah ini bukan berarti kalau dia duluan kita hantam semua. Boleh memang dia duluan, dia yang bikin usil duluan, dia memang yang mencari perkara, tapi balas sesuai dengan haknya. Karena seperti itu kan kalau misalnya lagi usil, misalnya di jalan, kita tendang misalnya betisnya, langsung kita marah, kita tendang kepalanya 1, perutnya 2, kemudian kemaluannya 3. Setelah itu kita ini sepuasnya, ini balas sepuasnya, ini tidak boleh. Coba lihat ayat ini, jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, apalagi hidung dengan hidung, apalagi telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dengan luka, termasuk luka hati ya. Pernah dikhianati ya. Jadi itu ya, intinya kisos harus dibalas sama persis. Coba kalau tidak seperti itu aturannya, makanya orang Arab itu tidak mau sembarangan. Kalau memang dia diusirin misalnya dipukul, maka dia kasih tenang-tenang hatinya untuk pukul di bagian yang betul-betul persis. Karena apa seperti tadi, ya seperti kita orang Indonesia kan, kena ini ada istilah sampai jadi smackdown di situ. Padahal hanya mungkin, atau misalnya lagi jalan ini, atau misalnya lagi iseng teman kita duduk, disentek kita punya telinga. Oh, saya tahu. 1, 2, 3, wah. Nah, begitu. Kalau sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Kalau tidak dibalas di sini, maka ketemu di hari kiamat. Jadi kalau dia memaafkan, maka pemaafannya itu sebagai penebus dosa. Anak mudah-mudahan menjadi sembuh dosa saya. Boleh ya. Jangan banyak usil. Makanya di sana itu saya katakan tadi, debat lisan sering, tapi sampai kalau menyentuh fisik dengan fisik tidak berani. Tapi kalau suara itu memang sampai Muhammad, ya Muhammad, mana betul? Tapi kalau, maksudnya bahkan pernah kita lihat hidungnya sudah mau nempel dengan hidung, saking marahnya, hidung dengan hidungnya. Tapi ini tidak mau dia ini, karena dia tahu kapan dia keluar ini, selesai. Jadi mereka ini betul hidung
dia anu pakai itu. Kalau kita tidak Pak, ya. sebenarnya kenapa tidak ada bicara langsung. Tidak ada bicara kalau apa ini dari kecil. Oh, jadi bisa dijalan pasti bisa ke sini. Afwan. Jazakallahu khairan. Begitu kalau kita turun, tidak ada bilang kenapa tidak ada langsung. Berkumpul ya. Kalau di sana betul. Kalau kita lihat orang yang ngomong, wah di sini orang Arab betul, tapi tidak pernah itu pakai fisik. Debat sering, tapi tidak mau dia tahu fisik, karena dia tahu konsekuensinya berat. Walaupun fil qisasi ayat ini yang benar. Baik, saya kira demikian pada jamaah sekalian insyaallah taala. Ya untuk kaidahnya kita tunda ya. Besok untuk pelajaran kaidah yang keberapa yang ke-14. Insyaallah kita tunda besok. Ya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum